Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya beserta tim saya kelompok 2 yang terdiri dari Asani Abdun dengan NIM 4211811012, Ethan Hananto dengan NIM 4211811031 dan Brian Thailand Sitorus dengan NIM 4211931010 akan menjelaskan tentang Project Machine Vision yang kami lakukan, yaitu Missing Component Inspection. Ada 3 bagian yang akan kami jelaskan, yaitu bagian metode, yang kedua case problem and solution, lalu yang ketiga demonstration of project. Bagian metode akan disampaikan oleh Brian Thailand Sitorus. Terima kasih untuk kesempatan untuk saya. Saya Brian Sitorus. Dalam presentasi ini saya bagian untuk menjelaskan di bagian metode dari proyek yang telah kami lakukan ataupun praktikum yang telah kami lakukan, itu sebagai berikut ini. Sebentar saya buka dulu. Nah, di dalam program ini saya bagian untuk menjelaskan blok diagramnya. Untuk event struktur pertama itu kita telah bagian untuk membuat program bagian create template. Nah, dalam hal ini kita menggunakan metode untuk bagian untuk snapshot, untuk snapshot image-nya itu kita akan menggunakan metode continuously, yang dimana tidak prosesnya nanti untuk pengambilan gambar itu secara continuous. Kemudian di sini bagian ada untuk inisialisasi untuk kamera yang akan dipakai ataupun di port berapa yang akan dipakai untuk kameranya. Kemudian ini adalah bagian untuk pembuatan create PI-nya. Ini untuk bagian untuk template ataupun sampel objek yang akan nanti dibuat sebelum kita matching gambar yang telah dilakukan. Nah, ini adalah untuk bagian snap. Nah, dalam hal ini kami membuat project ini untuk pengambilan gambar untuk menggunakan tipe data di RGB, yaitu 32 bit, ya 32 bit kedua-duanya untuk template, untuk gambar sampel dan gambar hasil yang di detection. Nah, di sini di bagian event struktur di sini terdapat untuk proses untuk pengambilan template-nya, untuk nilai dari template-nya di situ dari berupa ini untuk pengambilan ROI-nya, di sini untuk pengambilan nilai, untuk pengambilan template ataupun ROI yang akan dibuat. Sebelum kita melakukan matching, terlebih dahulu kita mau melakukan pembuatan ROI atau area pada objek yang akan kita tentukan nantinya. Di sini kita bisa mengecek ada mode. Dalam hal ini kita bisa modenya kita bisa ganti dia detection secara color atau warna, atau secara bentuk, atau dua-duanya. Di sini kita bisa atur. Kemudian di sini untuk bentar. Nah, di sini untuk bagian mode untuk learn-nya kita bisa juga atur, kita punya dua pilihan antara shift dan rotation information. Lebih itu selanjutnya kita punya event struktur untuk snap image. Bagian pemrograman untuk snap image ini di sini kita proses untuk pengambilan gambar, pengambilan gambar pada objek yang telah ditentukan secara continuously, yang nantinya akan diproses untuk matching untuk seluruh nilai pixel yang akan di matchingkan nanti. Kemudian kita masuk event struktur match. Ini ada, nah di sini bagian adalah inti yang pada proses yang dilakukannya nanti. Di sini nanti dia bakal ngecek dari lokalisasi untuk gambar. Kemudian di sini nanti dia ngecek color score awake-nya berapa. Kemudian ada minimum kontrasnya berapa, kemudian dia menggunakan modenya mode apa. Di sini kita juga bisa menggunakan mode match feature modenya seperti apa, baru sub pixel akurasinya berapa. Kemudian ada rotation angle range degree-nya, kemudian sensitivitas untuk warna dan strateginya seperti apa. Di sini dapat dijelaskan. Kemudian nanti dia bakal ada di sini di bagian di sini untuk bagian nilainya yang tersebut di-matchingkan berupa dibandingkan dengan template. Di sini nanti dibandingkan dengan template.
Dari sini menggunakan template, kemudian dibandingkan dengan hasil nilainya seperti apa dalam bentuk koordinat. Ini dalam bentuk koordinat, ada koordinat x dan y, kemudian ada skala angle-nya di sudut berapa dan skalanya berapa dan bounding box-nya berapa. Nah, di sini image source ini adalah impact yang hasil di matchingkan nanti gitu. Kalau misalkan sesuai dia bakal pas, ataupun kalau misalkan tidak sesuai dia bakal fail. Seperti itu. Kemudian untuk ini ada bagian stop value change. Ya sama seperti biasa, kalau misalkan kita melakukan pemrograman terlebih dahulu dalam review kita membutuhkan run continuously ataupun stop. Jadi untuk proses stopnya kita harus tekan tombol stop seperti ini. Kita masuk ke bagian sini. Nah, berikut ini adalah tampilan dari front panel dari diagram untuk missing component inspection atau detection. Nah, disinilah di bagian pembuatan ROI-nya nanti. Di sini nanti dibandingkan nilai pixelnya berapa, nilai koordinatnya berapa, angle-nya berapa, kemudian tipe data apa, bakal bakal di-matchingkan dengan settingan metode color pattern tersebut. Nanti ketika misalkan ini data yang diambil seperti objek yang akan ditentukan apakah sesuai dengan template, nanti kalau misalkan sesuai dia bakal melewati dari pas atau toleransi yang telah digunakan atau setup yang telah di setting. Tapi kalau misalkan memang dia area ini dengan template berbeda, itu bakalan fail. Jadi secara generalnya itu tersebut ini menggunakan metode seperti ROI itu membaca dari bentuk color, warnanya, kemudian pixel gambarnya, RGB atau grayscale ataupun yang lain, tipe data yang lainnya. Kemudian bentuk dari komponen yang telah di inspection dibandingkan dengan template-nya. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin lebih lengkapnya akan didemonstrasikan oleh teman saya Asani Abdun. Terima kasih. Bagian case problem dan solution akan disampaikan oleh Kintan Hananto. Saya Kintan Hananto akan mempresentasikan tentang case problem and solution. Problem yang ditemukan ada library of late pattern matching result yang tidak terdapat pada driver Vision yang kita install, yang berfungsi untuk proses matching data objek dengan template yang dibuat. Untuk mendapatkan library tersebut, kita dapat mencari melalui internet atau kita dapat meminta dari teman kita yang memiliki library tersebut. Caranya dengan mengcopy library yang diinginkan ke dalam blok diagram kita. Dikarenakan kamera yang terdapat pada laptop memiliki kualitas yang kurang baik dan kita tidak memiliki modul kamera eksternal, maka kami melakukan improvement, yaitu dengan menggunakan kamera pada smartphone yang kita miliki. Agar dalam pengambilan datanya menjadi lebih mudah, caranya adalah dengan menginstal aplikasi Droid Cam pada laptop kita dan smartphone kita. Lalu, kita aktifkan aplikasinya, maka kamera smartphone kita akan terhubung dengan laptop dan muncul pada Live View, sehingga kita bisa menggunakan kamera tersebut dan hasilnya menjadi lebih baik, yang nantinya akan dijelaskan juga di dalam demonstrasi. Sekarang kita masuk pada bagian demonstrasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada penjelasan Kintan Hananto tadi terdapat problem yang ditemukan. Cara untuk menyelesaikannya adalah misalkan kita meminta VI dari teman kita. Kita minta VI tersebut, lalu kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke dalam blok diagram yang kita miliki, Ctrl V. Maka VI yang tadinya tidak ada akan dapat digunakan.
Lalu untuk improvement yang kami lakukan yaitu dengan cara menghubungkan kamera kami menggunakan aplikasi DroidCam. Pertama, sebelum kita dapat menghubungkannya, kita harus menghubungkan laptop dan HP kita di jaringan LAN yang sama. Barulah kita dapat mengakses kamera dari smartphone kita. Nah, seperti ini contohnya. Setelah itu kita masuk ke dalam front panel yang kita miliki. Kita run program yang telah kita buat, kemudian pilih kamera yang ingin kita akses, yaitu kamera HP kita tadi. Setelah itu kita coba terlebih dahulu, kita snap apakah kameranya telah terhubung ke dalam program. Nah, sudah bisa. Maka setelah itu kita paskan kamera dari HP kita terhadap gambar yang mau kita inspeksi. Lalu kita tekan snap. Nah, apabila telah mendapatkan hasil yang bagus, kita langsung akan membuat template baru. Misalkan pada kesempatan kali ini saya akan menginspeksi bagian ini. Kemudian setelah itu kita tekan OK. Lalu kita tekan match dan hasilnya adalah pas. Akan terbentuk sebuah kotak di sini yang menandakan bahwa template ini terdapat di dalam gambar yang kita miliki. Sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan gambar yang salah. Kita tekan snap, kemudian kita coba match. Nah, hasilnya akan fail dikarenakan gambar yang terdapat pada template tidak ada di dalam image yang ingin kita inspeksi. Jadi hasilnya fail. Setelah selesai, kita tekan tombol stop. Nah, itulah hasil dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya.